dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-113, yaitu labsul haqqi bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya, ini sudah kita selesaikan. Berarti kita sekarang masuk masalah jahiliyah yang ke-114, yakni kata Syekhul Islam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Mengetahui bahwa itu kebenaran atau mengetahui bahwa itu dosa. Nah, ini sifat orang jahiliyah, mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu bahwa itu kebenaran, dalam keadaan mereka tahu bahwa itu harus disampaikan. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini. Kata beliau, min masail jahiliyah minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wa ghairi min ta'ifil kufr kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Termasuk masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala dan kelompok kafir lainnya, yaitu menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Nah, ini sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan tadi, Yahudi, Nasara, para penyembah berhala dan selain mereka, suka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Nah, kata Syekh di sini, wa hadza yadhharu fi ahlil kitab minal yahudi wan nasara aktsar, dan ini tampak pada kalangan ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara lebih banyak lagi. Artinya, yang orang-orang kafir secara umum mereka menyembunyikan kebenaran, tapi yang paling banyak menyembunyikan kebenaran ada dua, Yahudi dan Nasara, ya. Dan lebih banyak lagi di antara Yahudi dan Nasara, Yahudi, ya, paling terkenal, ya. Kata Syekh di sini, fa innahum ya'lamuna al-haqq walakinnahum yaktumuna wa la yubayyinunahu lin-nas. Karena sesungguhnya mereka, ini orang-orang Yahudi, Nasara dan selain mereka, mereka mengetahui kebenaran tapi mereka menyembunyikannya dan tidak menjelaskannya kepada orang lain, kepada manusia. Ini kebiasaan mereka, tahu kebenaran tapi disembunyikan, tidak disampaikan. Kenapa? Kata Syekh, min ajli masalihihim ad-dunyawiyah, karena ada kepentingan dunia. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran, tidak jelaskan karena punya kepentingan dunia. Artinya mungkin kalau misalkan sampaikan, wah ini mau pengaruhi penghasilan kita nih kalau sampaikan. Ini kalau disampaikan nanti mengurangi kedudukan kita. Au min ajli irda'in nas, kata Syekh, atau dalam rangka mencari keridhaan manusia. Jadi kalau disampaikan nanti orang yang selama ini dekat dengan saya jadi jauh, wah saya nggak mau. Dia mencari keridhaan manusia tapi tidak mencari keridhaan Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat jahiliyah, ya. Jangan sampai kita demi mencari keridhaan manusia malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sembunyikan kebenaran. Jangan sembunyikan kebenaran dan kita tutup-tutupi, ya. Jelaskan, ya. Di sini sekali lagi
mereka orang-orang jahiliyah tidak menyembunyikan kebenaran dan tidak dijelaskan karena ada kepentingan dunia. Kepentingan dunia tadi mungkin mempengaruhi penghasilan atau mempengaruhi jabatan. Karena ada sebagian orang nggak mau menyampaikan kebenaran. Karena apa? Nanti penghasilannya berkurang. Sebagian orang yang memelihara makam-makam keramat, mereka tahu ini makam ini berapa, makam orang biasa, tidak ada berkah ibaratnya, tidak menghasilkan rezeki. Tapi karena ini penghasilannya, dia diam. Karena kalau sampaikan ini makam biasa, nanti apa? Berkurang penghasilannya. Jadi ada sebagian orang melestarikan makam keramat karena ini nih, penghasilan banyak. Jadi orang datang ngasih uang. Ini katanya makam wali, padahal makam keledai. Karena ada kejadian seperti itu, Bapak. Kalau nggak salah di Indonesia apa di luar negeri itu. Jadi ini bukan makam manusia, makam hewan. Jadi ada hewan mati dikubur, dibikin gundukan gitu. Orang ngiranya oh ini makam. Nah jadi begini, orang-orang makanya dalam Islam kuburan itu tidak ditinggikan. Kalaupun ditinggikan sejengkal saja. Karena kalau kuburan ditinggikan, ini akan menarik perhatian, ya tidak? Kalau udah menarik perhatian, orang-orang jahil menganggap ini kuburan kalau sampai ditinggikan, bahkan dikasih marmer, dikasih ini, tandanya ini kuburan orang istimewa. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang datang situ, cari berkah, cari rezeki, cari jodoh, cari anak. Dan nyata itu. Jadi ada seorang syekh, entah Syekh Albani atau siapa, mau membawakan kemungkaran-kemungkaran di kubur. Di antaranya nih di suatu tempat ada wanita, ini di Arab ya, kita nggak bicara apalagi di Indonesia kali. Di Arab ini ada sebagian wanita yang nikah lalu tidak punya anak, mendatangi makam yang dianggap keramat, lalu maaf menggesekkan itunya ke kuburan tersebut. Ketika tanya kenapa, oh supaya saya hamil. Nah ini kan kejahilan luar biasa, Bapak. Ini bahaya seperti ini harus kita luruskan nih yang seperti ini ya. Jadi ada sebagian orang tahu ini makam orang biasa, bukan makam orang soleh, tapi dibilang ini makam wali, makam orang soleh supaya dapat ini. Nah yang seperti ini tidak dibenarkan ya, itu pintu menuju syirik. Kalaupun itu makam orang soleh, tetap saja tidak boleh diagungkan secara berlebihan. Ya kita lihat makamnya para sahabat Nabi seperti apa. Kita yang bagi yang pernah lihat ke Baqi, makam Baqi yang dekat Masjid Nabawi itu, cuman gundukan tanah aja, tidak ada marmer, tidak ada nama, tidak ada ayat kursi di situ, ada biasa saja. Itu menunjukkan para sahabat adalah orang-orang istimewa, orang-orang terbaik kan. Tapi walaupun begitu makam mereka sederhana. Nah, Bapak ya. Dan itu juga makamnya para raja Arab Saudi pun begitu, sederhana. Iya, jadi cuma tanah gundukan itu aja. Batu sebagai tanda ini makam itu aja, supaya tidak dihinakan. Karena kalau tidak ada batu, dianggapnya tanah biasa diinjak. Nah, maka dikasih tanda ini batu, tandanya ada kuburan orang di situ. Nah, yang seperti ini seharusnya seperti itu kuburan tuh, tidak ditinggikan secara berlebihan, istilahnya di marmer dan semacamnya, apalagi kasih lampu. Nah itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi Islam itu mengajarkan kesederhanaan. Justru kalau mau yang bagus harusnya untuk orang hidup kan, bukan orang mati. Dibikin rumah bagus untuk ini mayat kuburan. Bahkan di suatu tempat kuburan udah seperti hotel. Kita masuk dalam, pernak-pernik apa lampunya luar biasa. Mungkin ada AC-nya bisa jadi. Nah ini pemborosan yang ditentang oleh Islam. Justru Islam mengajarkan kesederhanaan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika suatu saat ditawarkan, dia sakit keras nih, mau meninggal, ditawarkan baju bagus, Abu Bakar justru orang yang hidup lebih pantas memakai baju bagus daripada orang yang akan meninggal. Untuk apa orang meninggal kasih baju bagus? Orang yang hidup lah yang lebih berhak, lebih pantas memakai baju bagus. Jadi begitu kesederhanaan dalam penguburan, dalam kafan dan semacamnya. Dan bisa jadi
kalau kita menguburkan seorang dengan sederhana, pertama kita tentu saja dapat sunnah Nabi, dapat pahala. Kedua, bisa jadi pintu hidayah bagi yang orang lain atau orang kafir misalkan. Seperti ada seorang ilmuwan di Italia masuk Islam gara-gara menyaksikan siaran langsung pemakaman Raja Fahd, Raja Arab Saudi yang sekarang kan Raja Salman, sebelumnya Raja Abdullah, lalu Raja Fahd. Raja Fahd meninggal di tahun 2005. Ketika itu dikuburkan, nampak siaran kan, dikuburkan cuman tanah, gundukan kasih batu. Jadi orang Italia ini bingung, oh sederhana sekali ya, ini makam raja, itu makam rakyatnya, sama aja, nggak ada bedanya. Sehingga akhirnya apa? Dari situlah dia tersentuh masuk Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang seperti ini ya, kalau kita mempraktekkan sunnah Nabi berkah insya Allah ya. Tapi kalau kita mempraktekkan apa yang tidak diajarkan Nabi, yang ada malah bencana ya. Pertama, kita terjatuh dalam dosa. Kedua, menyesatkan orang lain. Ya contohnya tadi, kalau makam sudah ditinggikan di marmer orang jahil nganggap ini makam orang istimewa, nggak mungkin makam orang biasa, sehingga akhirnya sering didatangi. Lalu setelah itu punya keyakinan kalau doa di situ kepada Allah lebih mudah dikabulkan. Setelah itu kalau sering datang situ, nanti rezekinya jadi mudah, udah cepat berkembang, akhirnya sudah ada keyakinan syirik. Naudzubillah min dzalik ya. Maka sekali lagi, ada sebagian orang tahu kebenaran tapi tidak dijelaskan karena kepentingan ini, dunia nih. Ya, atau dalam rangka mencari keridhaan orang, cari aman istilahnya. Dia udah tahu ini syirik, ditanya apa hukum ini? Seorang misalkan ustadz dai ditanya tentang suatu permasalahan, suatu amalan syirik, apa hukumnya? Dia kan harus jelaskan kan? Tapi karena kalau saya jelaskan nanti jamaah lari dari saya. Saya udah selama ini udah disanjung-sanjung, nanti tiba-tiba menjauh dari saya. Akhirnya apa? Dia jawabnya muter-muter. Supaya apa? Orang yang dengar bingung, ini maksudnya boleh atau enggak ya? Mutar-mutar. Nah, ini bukan metode dakwah Nabi. Nabi itu ngasih jawaban tegas. Ya, jadi jangan mutar-mutar sehingga orang bingung apa maksudnya. Jadi kita beda dengan orang ahli kalam, Bapak ya. Kalau ahli kalam jawabannya mutar-mutar supaya nampak seolah-olah ilmiah, padahal nggak ilmiah. Nah, kalau ahli sunnah nggak, gitu aja. Jangan dibikin bingung umat, terutama masalah akidah, masalah yang paling vital. Jadi kalau ditanya suatu amalan misalnya syirik, kita jawab syirik. Atau kalau misalkan masih sensitif nyebut syirik, oh ini bentuk menyekutukan Allah misalkan. Kalau misalkan khawatir lagi, ini terlarang, udah gitu. Jangan dibikin muter-muter sehingga bingung, ini maksudnya apa, boleh atau tidak, syirik bukan. Nah, ini bukan metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ya, jadi sebagian orang menyembunyikan kebenaran karena ada kepentingan dunia atau dalam rangka mencari keridhaan manusia. Lalu kata Syekh Shalal Fauzan di sini, wa a'dhamul kitman annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurat wal Injil wa alimu sihhata risalatihi wa ma jaa bihi wa ma'a hadza katamu dzalik wa ankaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk penyembunyian kebenaran yang paling besar pada orang-orang ahli kitab, yaitu mereka mengetahui sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat, Injil. Mereka udah tahu nih, dan mereka juga tahu bahwa risalah yang beliau bawa ini benar, ajaran yang beliau bawa ini benar. Mereka tahu ini beliau ini seorang rasul, ajaran beliau ini betul. Tapi walaupun begitu, mereka menyembunyikannya, bahkan mengingkari kerasulannya. Nah, ini orang-orang ahli kitab, terutama orang Yahudi ya. Mereka tahu ini Muhammad SAW seorang nabi dan rasul, tapi mereka sembunyikan. Padahal sifat beliau ada disebutkan dalam Taurat dan Injil.
tapi disembunyikan ya. Sebagaimana Syekh menyebutkan di sini, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 146 147, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, itu Taurat, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengenalnya ini siapa? Nabi Muhammad. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi artinya apa? Sifat Nabi Muhammad itu benar-benar mereka ketahui sebagaimana mereka tahu sifat anak-anak mereka. Ya kita kan punya anak nih. Kita kan tahu kan sifat seperti apa kan? Misalnya ada 1, 2, 3 anak 3 nih. Saya yakin orang tua ya, kalau memang orang tuanya memang hidupnya serumah dengan anaknya, nggak pisah ya, dia bisa melihat anak 1 sifatnya begini, anak 2 begini, 3 begini. Saya yakin tahu, ya tidak? Pasti kan? Bisa bedakan anak 1 karakternya gini, 2 gini. Nah, orang Yahudi itu tahu sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu sifat anak mereka. Artinya tidak samar. Tidak samar tahu ini Muhammad. Mereka tahu, cuma mereka ingkari ya. Karena apa? Fanatisme kelompok. Karena selama ini mereka mengira Nabi terakhir muncul dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ternyata yang muncul dari bangsa Arab, bangsa yang selama ini mereka anggap rendah, terbelakang, tertinggal. Ini bangsa yang selama ini kita rendahkan, ternyata loh nabinya dari sini, rasulnya ternyata dari sini. Wah, nggak mereka terima. Mereka tolak, bahkan mereka berusaha membunuhnya. Nah ini Bapak ya. Jadi orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad, tahu beliau itu Nabi Rasul, tapi mereka tolak. Bahkan Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi, dia ini sahabat Nabi, asalnya Yahudi, ulamanya Yahudi, rahib ahli ibadah, dia Hebr, ulamanya, rabi Yahudi ya, ustadznya Yahudi lah ibaratnya gitu. Dia masuk Islam. Ketika itu ditanya oleh Umar bin Al-Khattab, apakah benar kamu kan Umar bin Khattab membacakan ayat ini nih, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apa betul kamu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana engkau mengenal anakmu? Kata Abdullah bin Salam, iya, bahkan saya lebih kenal Muhammad dibandingkan kenal karakter anak saya. Jelas. Jadi Abdullah bin Salam lebih kenal sifat Nabi Muhammad dari Taurat dibandingkan dia kenal sifat anaknya, bayangkan. Artinya seperti ini sudah beredar apa berita tentang kemunculan Nabi terakhir ini sudah tersebar di tengah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka sudah menanti-nanti, mau disambut, ternyata yang muncul dari bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Makanya mereka kecewa. Bayangkan, mereka sudah dari tanah Palestina sana pindah ke Madinah demi menyambut Nabi terakhir yang dikabarkan di tanah yang berbatu, hitam berbatu, kering maksudnya. Mereka udah datang jauh-jauh dari Palestina ke Madinah menyambut Nabi terakhir. Ternyata Nabi terakhir yang muncul bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab. Makanya mereka kecewa, lalu mereka tolak Nabi Muhammad, bahkan berusaha membunuh Nabi Muhammad. Nah ini Bapak ya, ini orang yang tahu, cuman kebenaran ditutup. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim, beliau hidup di sekitar abad ke-7 Hijriah, 650 situ ya. Jadi beliau pernah debat dengan seorang rabi Yahudi. Jadi dalam debat tersebut beliau istilahnya langsung sekak rabi Yahudi ini, kalian celakalah wahai kalian Yahudi, kalian mengetahui kebenaran risalah Muhammad tapi kalian tidak mau beriman kepadanya, celakalah kalian. Nah, apa reaksi rabi Yahudi ini, ulama Yahudi ini? Dia menjawab, iya betul, dia memang seorang nabi, tapi bukan nabi yang diutus kepada kami. Itu diutus kepada orang Arab. Mereka akui ternyata.
Tapi yaitu ini bukan diutus pada kami orang Yahudi, karena orang Yahudi ngerasa bangsa terpilih, anak-anak Allah, istilahnya gitu. Sedangkan orang Arab ini orang tertinggal. Jadi Muhammad diutus pada orang Arab, bukan kepada kami orang-orang Yahudi. Nah ini Bapak ya, ini menunjukkan orang-orang Yahudi tahu kebenaran, cuma mereka mengingkarinya. Nah kata Syekh di sini, jadi tadi ayatnya, mereka orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Ya Allah tegaskan. Jadi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Lalu Allah pun memberikan penutup, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah engkau sekali-kali termasuk orang yang ragu. Nah, kata Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan, ayat ini konteksnya tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah. Jelas apa ya? Jadi kan dulu Rasulullah sholatnya ke Baitul Maqdis Palestina, Al-Quds, Yerusalem sana ya. Nah setelah itu kan turun wahyu memerintahkan kiblat dialihkan kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah kata Syekh nih, ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu qiblatul Ka'batal musyarrafah qiblat Ibrahim. Mereka orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad, kiblatnya nanti akan ke Ka'bah. Mereka tahu orang Yahudi. Kiblatnya akan pindah ke Ka'bah, yaitu kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu ini dalam kitab mereka. Walaupun begitu, mereka mengingkarinya. Bahkan disembunyikan pengetahuan tentang itu. Jadi udah tahu sebenarnya orang Yahudi bahwa nanti Nabi terakhir kiblatnya alihkan ke Ka'bah, kiblat Nabi Ibrahim. Tapi walaupun begitu, mereka sembunyikan ini, bahkan mereka ingkari. Nah ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi kebiasaan mereka menyembunyikan kebenaran, bahkan mengingkarinya. Dan Syekh ini menjelaskan, wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamu min ghairil yahudi wan nasara hatta minal muslimin man katama al-haqq wa lam yubayyinhu lin-nas fa innahu ala tariqatil yahudi wan nasara. Demikian pula kata Syekh, setiap orang yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya dari kalangan selain Yahudi dan Nasara sampai dari kalangan kaum muslimin, siapa yang menyembunyikan kebenaran dan tidak menyampaikannya kepada manusia, maka dia berada di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah ini hati-hati nih, kalau kita udah tahu kebenaran lalu kita sembunyikan, nah ini kena ini. Maksudnya begini Bapak, kebenaran di sini dalam artian umat dalam keadaan membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan umat, lalu kita sembunyikan karena apa? Kepentingan dunia, atau khawatir yaitu jabatan kita goyang atau penghasilan kita kurang. Nah yang seperti ini tercela. Adapun kebenaran kalau maksudnya kabar-kabar, cerita-cerita yang tidak terlalu dibutuhkan umat, maka nggak masalah kita tidak sampaikan. Jelas apa ya? Ya contohnya misalkan ada kisah yang nggak terlalu dibutuhkan umat, misalkan nggak ada kaitannya dengan masalah akidah. Contohnya apa? Misalkan dalam sejarah lah, ada sejarah di umat terdahulu disebutkan dalam misalkan hadis, dan hadis kisah ini tidak ada hubungannya dengan masalah akidah atau ibadah kita, maka kalau kita nggak nyampaikan, kan lihat umat nggak terlalu membutuhkan, ya nggak masalah. Apalagi kalau kita sampaikan khawatir timbul fitnah, ini pun nggak masalah, nggak sampaikan. Jelas ya. Tapi kalau permasalahan ini dibutuhkan umat, nah kita mikir ini dibutuhkan umat, tapi kalau saya sampaikan reaksinya apa? Akan ada yang marah kepada saya, bakal ada yang mengintimidasi saya. Nah maka seperti harus sampaikan.
Jelas ya? Misalkan apa masalah akidah. Contohnya, kalau ada orang bertanya kepada saya, apa hukum minta tolong pada orang mati? Apa kalau bapak ditanya gitu kan? Kalau kita jelaskan itu syirik, apakah ada yang nolak? Ada yang ingkari nggak? Pasti ada. Masa minta tolong pada orang soleh dibilang syirik? Maksudnya sudah meninggal ya, pasti ada yang nolak kan? Tapi yang seperti ini bukan alasan bagi saya untuk tidak menyampaikan. Harus sampaikan, karena umat membutuhkan. Karena masih ada di antara umat ini yang masih minta-minta tolong kepada orang mati. Maksudnya orang mati, orang soleh yang sudah meninggal. Ini ada. Maka jangan sampai kita karena cari aman supaya supaya orang nggak jauh dari saya, jamaah nggak jauh dari saya sembunyikan ini. Padahal umat membutuhkan. Nah, ini bukan cara dakwah Nabi. Justru dakwah Nabi itu yang disampaikan pertama kali apa? Masalah apa? Masalah akhlak. Tauhid. Syirik lah kan. Seandainya bapak nih, saya mau nanya, Nabi nih dakwah di Mekah, membahas tentang berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga. Kira-kira ada yang nolak nggak dakwah Nabi? Hah? Ada yang nolak nggak? Jadi datang ke orang Mekah pertama kali diangkat jadi Nabi dan Rasul, wahai kaumku, kaum Quraisy, berbuat baiklah kepada orang tua, ramahlah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada teman. Ada yang nolak? Nggak ada. Justru Nabi itu aman itu posisi beliau. Cuma orang Quraisy menentang Nabi ketika Nabi menyerukan apa? Tauhid. Ketika jelaskan sembahan kalian ini tidak bisa memberikan manfaat pada kalian. Beribadahlah kepada Allah, jangan kepada berhala-berhala. Ini yang bikin orang Quraisy mendidih, marah, lalu menekan dakwah beliau. Seandainya pembahasan tentang iman, amal, atau bahasa-bahasa umum aja lah, atau misalkan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, ya Nabi nggak akan ditentang. Maka kalau dakwah kita nih cuman membahas masalah gitu, nggak membahas masalah tauhid, ketahuilah itu bukan dakwahnya Nabi. Karena semua Nabi dakwahnya tauhid. Kalau nanti ditentang, ya memang itulah resikonya. Kalau kita mau ngikutin Nabi, ya ngikutin cara dakwahnya. Jelas apa ya? Dan itu pasti terjadi gesekan di mana-mana. Kalau kita dakwah tauhid, pasti akan ada gesekan. Ya ada seorang imam masjid. Ini cerita Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Jadi suatu hari ada seorang imam masjid datang kepada beliau, ya Syekh, saya selama ini dakwah. Dia kalau masalah imam masjid ya, dakwah pembahasan saya umum aja, nggak bahas masalah tauhid. Saya masalah akhlak itu. Bagaimana nih Syekh? Kata Syekh, kamu harus berbicara masalah tauhid. Nggak bisa kamu cuma membahas masalah itu aja. Umat butuh akidah. Karena akidah itu bawa pondasi. Ibaratnya kita bangun rumah nih, ini pondasi rumah, lalu kita bangun atapnya. Kalau pondasinya keropos, apakah rumah ini akan tetap tegak? Walaupun anggap ini tiangnya bagus nih, misalkan ini lampu-lampunya mewah, catnya indah, tapi ininya pondasinya keropos, apa yang terjadi? Nah begitu pula kalau seorang nih akhlaknya anggap kepada tetangga ramah, kepada orang tua bagus, sopan, tapi berbuat syirik, ya sama seperti tadi rumah tadi yang pondasinya keropos, akan hancur juga. Jadi orang ini bertanya kepada Syekh Rabi, gimana Syekh? Saya selama ini dakwah ya bahas masalah akhlak gitu aja, nggak bahas masalah tauhid. Kata Syekh, enggak, kamu harus menyampaikan dapat tauhid. Akhirnya apa? Dia coba. Apa yang terjadi? Orang langsung berubah 180 derajat. Yang dulunya dipuja-puja langsung dicaci maki, dihina. Sampai akan datang kepada Syekh Rabi dan pada nangis. Ya Syekh, orang udah berubah dengan saya. Maka apa jawaban Syekh Rabi? Inilah resiko mengikuti dakwah Nabi begitu. Nggak akan, ibaratnya nggak seperti jalan yang mulus gitu aja, pasti penuh dengan rintangan. Jadi Syekh ngasih hiburan. Kalau kamu mengikuti Nabi ya begini, harus siap ditentang, dicaci maki, dicela, dihina dan semacamnya. Ya jadi begitu apa ya? Dakwah tauhidlah dakwah yang hendaknya pertama kali kita sampaikan. Karena sehebat apapun akhlak seseorang, kalau tidak tauhidnya tidak beres,
itu sama saja percuma, runtuh bangunan Islamnya. Maka kita misalkan, saya berikan contoh sederhana aja. Kalau kita misalkan datang seorang Bapak ya kepada saya, dia pakai jimat, dia juga misalkan pakai anting di sini. Anting itu bukan perempuan ya, laki-laki. Dia juga megang botol bir. Berarti ada 3 maksiat sini kan? Pakai jimat, pakai anting, ini kan kayak perempuan kan? Terlaknat kan? Laki-laki yang menyerupai wanita kan? Terus dia bawa bir. Kira-kira kalau datang orang seperti ini, mana yang terlebih dahulu kita tegur? Apakah bir yang dia pegang, anting yang di telinganya, atau jimat yang ada di tangannya? Kenapa jimat? Kenapa bukan bir? Jimatnya, karena ini syirik, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, lebih besar daripada memakai anting di telinga, lebih besar daripada mabuk. Jelas apa ya? Jadi diobati dulu yang paling parahnya, baru di bawahnya. Ya ibaratnya sama seperti saya memberikan perumpamaan, ada seorang jatuh dari pohon kelapa, jedar bawah sampai kakinya patah. Lalu datang ke dokter. Dokter periksa kakinya patah. Kebetulan di sininya ada lecet. Kebetulan di ininya di lehernya ada panu. Ada panu, ada lecet sama kaki patah. Kira-kira yang diobati dokter pertama kali apa? Apakah panunya? Panu ini harus. Apa kakinya? Kakinya yang patah kan? Nah ibaratnya penyakit yang paling parah baru yang ringan. Jangan yang ringan dulu baru yang nanti keburu mati baru. Nah ibaratnya begitu. Jadi kalau ada orang nih punya banyak penyakit pada dirinya, penyakit syirik, penyakit maksiat dan semacamnya, yang diobati terlebih dahulu penyakit syiriknya, baru yang di bawahnya di bawah. Jelas ya? Nah ini metode dakwah Nabi. Loh nanti ditentang, ya itulah resiko dakwah ya. Kalau kita mau nggak dapat resiko, ditentang, dicela, ya jadi pelawak aja lah. Jadi pelawak aja, kadang ada tentangan kan? Penentangan kan kita menghibur, ada orang nggak setuju, ya nggak? Nah itu apa ya? Itu resiko dakwah sekali lagi. Jadi kita kembali lagi. Di antara sifat jahiliyah, mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Dan yang sering melakukan ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara surat Ali Imran ayat 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang sudah diberikan Alkitab. Apa janjinya? Hendaknya kalian menyampaikan ini kepada manusia. Sampaikan dan jangan menyembunyikannya. Ini janji Allah yang Allah ambil dari siapa? Orang-orang ahli kitab. Jelaskanlah dan jangan menyembunyikannya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi pada mereka? Mereka melemparkan itu ke balik punggung mereka. Udah ada kebenaran bro. Tandanya apa? Iya, nggak dipedulikan, cuekin. Washtaraw bihi thamanan qalila, dan mereka menukar kebenaran itu dengan harga yang rendah. Apa maksud harga yang rendah? Dunia. Mereka menjual kebenaran demi mendapatkan dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya mungkin saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masalah jahiliyah ini, yaitu masalah jahiliyah yang ke-114. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.